Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan pada IPA kelas 5 SD tema 1. Adapun alat gerak hewan yang akan kita bahas yaitu ada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Yang dimaksud hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama yaitu alat gerak hewan invertebrata. Adapun hewan-hewan invertebrata yaitu pertama ada belalang, yang kedua siput, yang ketiga cacing tanah, dan yang keempat ubur-ubur. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, belalang. Belalang tidak memiliki tulang belakang. Belalang memiliki organ gerak berupa kaki, baik itu kaki bagian belakang ataupun kaki bagian depan. Kaki belalang berfungsi untuk berjalan, melompat, hingga mencengkram batang pohon agar tidak jatuh ke bawah. Belalang memiliki sayap, namun sayapnya hanya berfungsi sebagai media komunikasi dengan belalang lain. Kemudian yang kedua yaitu siput. Siput bergerak dengan menggunakan otot tunggal tebal yang berfungsi sebagai semacam kaki. Gelombang kekuatan otot itu bergerak ke bagian sisi bawah kaki, mengangkat bagian tubuh dan menggerakkannya ke arah depan. Kemudian yang ketiga ada cacing tanah. Cacing bergerak dengan melata. Alat gerak cacing biasanya menggunakan otot perut dan stai atau rambut kecil di setiap bagian tubuh cacing. Cacing umumnya menggunakan dua otot di pinggiran segmen, antara lain yang pertama otot retraktor atau otot melingkar yang berfungsi untuk mengendurkan tubuh cacing. Yang kedua otot protraktor atau otot membujur yang berfungsi untuk menegakkan tubuh cacing. Berikutnya yang keempat itu ada ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak dengan menarik dan mendorong tentakelnya untuk menciptakan dorongan air yang menggerakkan tubuhnya ke depan. Tidak hanya sebagai organ gerak, tentakel ubur-ubur ini memiliki fungsi melindungi diri dari ancaman musuh. Yang kedua itu kita akan mempelajari tentang alat gerak hewan vertebrata. Yang termasuk hewan vertebrata yaitu ada Pisces atau golongan ikan, ada amfibi atau hewan yang dapat hidup di dua tempat, yang ketiga ada reptil, yang keempat ada aves atau golongan unggas, dan yang terakhir ada mamalia.
Marilah kita bahas satu persatu, mulai dari Pisces. Adapun contohnya di sini kita menggunakan ikan. Jadi, ini merupakan rangka dari ikan, di mana setiap bagian tulang memiliki nama. Yang pertama itu, bagian ini disebut dengan rongga mata. Kemudian bagian ini disebut dengan penutup insang. Selanjutnya ini disebut dengan tulang belakang. Bagian ini disebut dengan sirip perut. Kemudian bagian ini disebut dengan sirip punggung. Bagian ini disebut dengan sirip belakang. Kemudian bagian ini disebut dengan sirip ekor, dan bagian ini disebut dengan tulang rusuk. Itulah bagian-bagian dari alat gerak ikan. Kemudian yang kedua itu amfibi. Contohnya di sini kita menggunakan kodok. Adapun bagian-bagian dari kodok ini, yang pertama itu bagian ini disebut dengan bagian tengkorak. Kemudian bagian ini disebut dengan rongga mata. Selanjutnya bagian ini disebut dengan tulang belakang. Bagian ini disebut dengan kaki depan. Selanjutnya bagian ini disebut dengan kaki belakang, dan bagian ini disebut dengan tulang ekor. Yang ketiga yaitu reptil. Adapun contoh hewan yang kita gunakan yaitu ular. Bagian-bagian tulang dari ular, yang pertama itu adalah bagian tengkorak. Kemudian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang. Selanjutnya bagian ini yang tulang pendek-pendek ini disebut dengan tulang rusuk. Yang terakhir tulang ekor. Kemudian yang keempat yaitu aves, yang termasuk dalam golongan aves, yaitu terdiri dari ayam, bebek, angsa, burung, dan lain-lain. Dan yang kita gunakan ini yaitu rangka dari burung. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama itu ada bagian tengkorak. Kemudian ada bagian rongga mata. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang dada. Bagian ini disebut dengan tulang rusuk. Bagian ini disebut dengan tulang sayap. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang paha. Selanjutnya bagian ini disebut dengan tulang jari kaki. Itulah bagian-bagian dari rangka burung. Kemudian yang kelima itu ada mamalia. Hewan yang kita gunakan ini yaitu kelinci. Adapun bagian-bagian dari rangka kelinci yaitu yang pertama ada tengkorak, kemudian yang kedua disebut dengan tulang leher, selanjutnya yang ketiga disebut dengan tulang belakang, selanjutnya tulang pangkal paha, selanjutnya disebut dengan tulang kaki depan, selanjutnya disebut dengan tulang kaki belakang, dan yang terakhir disebut dengan tulang ekor. Itulah alat gerak hewan vertebrata.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.